Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davido Endrianto, peserta Latsar CPNS Atar BPN gelombang 1 angkatan 5, unit kerja Kantah Kabupaten Sambas. Hari ini tugas individu agenda 3 sinkronus 4 learning journey keempat, berjudul kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. ASN memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga akselerasi kinerja mesin birokrasi dan meningkatkan kecepatan kemampuan untuk melayani masyarakat, mendeliver barang dan jasa publik untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Reformasi birokrasi juga menjadi satu kegiatan besar, ujung tombak untuk mendobrak mindset dan culture set di mesin birokrasi supaya dapat bekerja lebih cepat, lebih produktif di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tidak terjebak pada rutinitas. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan dan pengetahuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital, untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi yang efektif dan bijaksana. Definisi ini mencakup kemampuan untuk mengakses dan memahami informasi dari berbagai sumber digital, serta menggunakan keterampilan yang kognitif dan teknis untuk berinteraksi dengan konten digital. Ada 4 pilar literasi digital untuk ASN. Yang pertama, kecakapan digital atau digital skills. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan layanan online. Yang kedua, ada etika digital atau digital ethic, yaitu menjaga perilaku etis saat menggunakan teknologi, termasuk dalam berinteraksi di media sosial. Yang ketiga, ada keamanan digital atau digital safety, yaitu kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan privasi serta menghindari ancaman digital seperti penipuan dan kejahatan cyber. Yang keempat, ada budaya digital atau digital culture, yaitu pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana teknologi mempengaruhi cara orang berinteraksi. Dukungan percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Lalu, percepatan integrasi pusat data nasional. Setelah itu, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang terakhir, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema, pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Adapun prinsip-prinsip etika bermedia digital. Yang pertama, jaga kesopanan dan hormati orang lain, yaitu dengan gunakan bahasa yang sopan, santun, dan hindari dengan bahasa yang kasar atau menyinggung di setiap komunikasi digital. Yang kedua, kita harus berpikir sebelum bertindak. Pertimbangkan dampak dari setiap postingan, komentar, atau tindakan di media digital sebelum Anda melakukannya. Yang ketiga, harus menghormati privasi. Jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan jaga kerahasiaan data orang lain. Setelah itu, hindari hoax dan informasi palsu, yaitu dengan cara kita harus memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran kebohongan dan kepanikan. Selanjutnya, yaitu menjaga keamanan dan bertanggung jawab. Kita harus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan menghindari penggunaan teknologi untuk kegiatan ilegal atau merugikan orang lain.
Yang keenam yaitu menghormati hak cipta. Kita tidak boleh membajak konten orang lain dan menghormati hak cipta serta kekayaan intelektual. Selanjutnya, kita harus menghindari penggunaan identitas palsu. Kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan identitas orang lain atau membuat identitas palsu karena ini merupakan tindakan curang. Lalu selanjutnya, membangun lingkungan digital yang sehat, yaitu dengan membantu menciptakan komunitas online yang positif dan nyaman untuk semua. Selanjutnya yaitu melindungi diri dan orang lain. Kita harus menjaga etika digital, melindungi pengguna dari potensi penyalahgunaan data, perundungan cyber, dan penyebaran informasi berbahaya. Lalu mencegah pelanggaran hukum. Dengan memahami dan menerapkan etika digital, pengguna dapat terhindar dari jerat hukum seperti yang diatur dalam UU ITE. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan, yaitu etika digital yang baik, membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam interaksi di dunia maya. Sekian paparan tugas saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.